Seorang juru masak Soviet sedang memasak di kamp. Semua rekan tim telah pergi berlatih. Di sini Anda ditinggalkan sendirian. Tiba-tiba sebuah tank Jerman mendekat di kejauhan. Si juru masak melompat ke parit dengan panik. Tank itu berhenti di depan barak dan mengamati sekelilingnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya panci yang berasap. Jerman perlahan mendekat. Kemudian, mempercepat untuk menumpahkan panci besi. Usaha memasak si juru masak sepanjang pagi tumpah ke tanah. Melihat nasi putih tumpah, dia sangat marah. Mereka mungkin memandang rendah dia. Tetapi dia tidak boleh membuang-buang makanan. Dia dengan marah meraih kapak. Langsung pada tangki untuk memangkas. Orang-orang Jerman di dalam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa suara di luar? Mungkin ada badai es. Koki menebas dan mengutuk. Baru kemudian orang Jerman tahu ada orang. Namun, pemandangan dari dalam keluar terbatas. Jadi mereka masih tidak bisa melihat si juru masak. Mereka menembak lagi dan lagi di mana-mana. Koki yang marah terus memotong. Sampai menekuk laras pistol, membuatnya tidak dapat digunakan. Orang Jerman itu berkeringat deras. Mereka segera mempercepat mobil untuk menghilangkan orang yang berdiri di atas. Koki berguling-guling, hampir jatuh. Ketika tangki hendak melarikan diri, dalam kesulitan muncul kebijaksanaan. Dia mengeluarkan handuk dan menutupi pintu. Orang-orang Jerman di dalam benar-benar panik seperti lalat. Hanya terbang kemana-mana. Selama kekacauan, tangki memasuki gubuk. Kain tenda dengan kuat menyegelnya. Si juru masak memotong kain dengan kapak. Kesulitan merangkak keluar. Kemudian dengan sengaja berlari mondar-mandir di atas atap tangki. Berpura-pura ada banyak orang di luar. Harus diakui bahwa dia tidak hanya pandai memasak. Dan aktingnya juga sangat bagus. Memerintahkan tentara tidak ada di manapun. Terus serang tank. Untuk menyelesaikan drama, dia juga membakar jerami dan memasukkannya ke dalam kain tenda. Asap tebal dengan cepat menembus ke dalam tangki. Tentara Jerman benar-benar hancur. Percayalah bahwa Anda benar-benar dikelilingi. Setelah Koki berteriak, mereka perlahan mengangkat tangan mereka keluar dari tangki menyerah. Dia segera mengambil senjata mereka. Saat rekan satu tim kembali dari latihan, dia mampu mengendalikan 4 tentara Jerman. Gunakan kapak untuk merobohkan tank. Ini bukan mitos. Tidak ada tentang perang yang diadaptasi dari kebenaran. Si juru masak adalah seorang pria muda Rusia berusia 20-an. Berkat keberaniannya, dia dianugerahi medali untuk tindakan itu. Setelah perang dia menjadi prajurit pramuka. Pernah menjadi pemimpin peleton dari regu antar tim. Melalui seluruh periode perang, waktu membuat pahlawan. Tapi pahlawan tidak hanya terdiri dari ini. Prajurit sebahu lebar, ini juga mencakup banyak orang biasa. Di sebuah peternakan terpencil, gadis itu tinggal di sini sendirian. Semua anggota keluarga hilang dalam bom. Meninggalkannya sendirian di dunia. Suatu hari, 2 tentara Soviet dengan rambut acak-acakan muncul. Melambai selamat tinggal pada Anna dari jauh. Dia panik dan berlari kembali ke peternakan. Karena saya tidak tahu apakah mereka mata-mata Jerman. 2 tentara mengikuti ke pintu. Mereka dengan sabar menjelaskan kepada gadis yang mengacak-acak landak. Buat saya kehilangan tentara. Sudah 3 hari tidak makan. Mendengarkan suara orang-orang di negara kita adalah ketenangan pikiran sementara. Dia pergi ke kamarnya untuk menyiapkan makanan. Tetapi ketika dia berbalik, 2 tentara lainnya tidak terlihat. Sebaliknya, ada 2 tentara Jerman. Mereka tersenyum jahat pada Anna yang cantik. Tempat ini diduduki oleh Jerman. Tertutup sehingga mereka bebas berkeliaran. Aku membayangkan mimpi buruk yang akan terjadi padaku. Untungnya, kedua tentara itu lapar, jadi mereka melihat makanan di atas. Tangannya menghentikan langkah kaki jahat dan menyambar makanan. Isi perut Anda seperti di tempat yang tidak ada orang. Setelah makan telur, seorang tentara bahkan ingin membunuh ayam itu.
Berlari ke kompartemen, pria lain datang untuk memeluknya erat-erat, bersiap untuk menyerang. Dua tentara Soviet di luar hendak melarikan diri. Tapi ketika saya melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Mereka melintasi pagar dan bersembunyi di gudang. Di depan tentara Jerman. Karena ketakutan, dia melarikan diri ke gudang. Tentara Soviet sedang menunggu. Tunggu tentara Jerman masuk dan segera bunuh dia. Nama lain mendengar gerakan itu. Ketakutan mengintai di sudut. Prajurit Jerman yang melihat situasi tidak menurunkan mesin dan perlahan mendekat. Melihat tentara Soviet akan ditemukan. Saat dia bersembunyi, dia dengan cepat bangkit dan menikam tentara Jerman itu dengan garu. Dua tentara Soviet membawa ini. Tubuh ditumpukan ban untuk menghapus jejak. Kemudian pergi. Berdiri di depan pintu dan ikuti mereka pergi. Mereka juga melihat kembali padanya. Ada tanda mabuk di matanya. Mereka pergi, tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan. Ketika perang pecah, sangat sulit untuk menyelamatkan nyawa. Beruntung bisa lolos dari kecelakaan. Tapi banyak orang kehilangan nyawa. Suatu sore sebuah pesawat Soviet tiba-tiba jatuh. Dia dengan cepat terjun payung. Sekelompok tentara Jerman mengetahui tindakannya. Segera menyebar untuk mencari di sekitar. Pilot terluka parah dan jatuh ke kolam. Seorang gadis kecil tertangkap dan bergegas memanggil ibunya. Wanita itu melihat rekan senegaranya yang terluka. Meskipun risiko membawanya ke dalam rumah. Tapi tempat ini diduduki oleh Jerman. Ingin menyembunyikan seorang tentara Soviet. Ini lebih sulit daripada pergi ke surga. Sayangnya, seluruh keluarga meninggal. Setengah jam kemudian Jerman memang menemukan desa mereka. Mereka menemukan payung di tepi kolam. Segera tahu pilot bersembunyi di dekatnya. Mereka memanggil semua penduduk desa untuk mengancam sebaliknya. Memberitahu di mana pilot bersembunyi akan membunuh seluruh desa. Semua orang gemetar, tapi tidak ada yang angkat bicara. Agar tidak melibatkan warga desa. Suami wanita itu lari pulang untuk berganti pakaian dengan pilotnya. Inggris adalah aset negara yang paling berharga. Lebih berharga dari sebuah pesawat tempur. Pria itu tidak segan-segan mengorbankan dirinya. Untuk menyelamatkan pilot seperti itu. Dia mengenakan setelan pilot dan melompat ke kolam. Sengaja biarkan Jerman mencari tahu. Jerman segera melihat pengepungan. Pria itu berenang menjauh di depan mata mereka. Orang Jerman berteriak keras memintanya untuk patuh menyerah. Dia bisa berenang kembali untuk membiarkan mereka mengendalikan. Tetapi melakukan hal itu akan sangat mengungkapkan bahwa saya bukan pilot sejati. Saya hanya bisa memilih jalan kematian. Hanya dia yang bisa melindungi pilot lainnya. Jerman menyarankan untuk tidak jatuh. Setelah hiruk-pikuk, pria itu perlahan tenggelam. Tugas selesai. Jerman segera pergi. Desa kembali damai seperti semula. Hanya ada satu wanita yang menangis dan terisak di samping Ao. Di mana-mana cerita yang sama terulang lagi dan lagi. Entah itu Koki atau Ana atau pasangan biasa itu. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketiga film pendek di atas semuanya diadaptasi dari kisah nyata. Suatu hari perang akan berakhir. Namun jejak yang ditinggalkan para pahlawan akan tetap ada selamanya. Semangat mereka tidak pernah padam.